interaksi sosial dan komunikasi. Ya, screeningnya ASD itu boleh 18 bulan. Jadi kalau ada di buku SDITTK ya, itu screening di itu udah ada ya di puskesmas. Dan nanti kamu kalau misalkan ada yang bekerja di puskesmas, kamu harus bisa men-screening ini, atau paling tidak anakmu sendiri. Kalau misalkan kan 2 bulan dia udah harus ingat ya perkembangan normal, semua fisioterapi anak tuh mengacunya pada perkembangan normal. 2 bulan dia udah mulai terus dikajakin ngomong sama kita kan dia gitu ya, keluar gitu eye contact, keluar suara ya, alhamdulillah kalau begitu. Oke. Jadi sebelum 2 tahun. Jadi kalau tidak ada frasa 2 kata pada usia 24 atau hanya mengulang kata atau suara orang lain ya, itu kan biasanya 1 tahun gitu. Ada yang mau mana nah ya. Jadi ada yang umurnya berapa ya, zaman belakangnya aja gitu, tapi itu kan 1 tahun biasanya gitu. Tapi kalau udah 24 bulan sebetulnya dia udah mulai harus red flag lah ya. Ya ini pemeriksaannya, pemeriksaan sistem saraf ya, ada nanti mungkin sensory profile, kemudian ada pencitraan, MRI, PET scan itu biasanya di itu ya di tulang ya, tes kesehatan mental, tes genetik untuk mencari masalah genetik pada ASD. Oke, ini kira-kira karena konsep pembinaan tumbuh kembang balita dan anak prasekolah. Jadi apa sih masalahnya? Ya kan, jadi ada deteksi dini penyimpangan tumbuh kembang di tingkat tugas. Kalau tidak ada penyimpangan ya udah masalahnya pertumbuhan, mau kurus, mau gemuk, mau mikro, makrosefalus atau pendek gitu ya. Tapi begitu dia ada penyimpangan gangguan mental dan emosi, ya tentunya dia akan lanjut ke tumbuh kembang atau dirujuk ke vaskes yang lebih tinggi. Jadi stimulasi dini itu sudah boleh sejak awal. Jadi stimulasi dini itu kalau lewat ini kamu tuh sudah bisa di puskesmas melakukan stimulasi dini. Ya, stimulasi dan pemantauan tumbuh kembang di keluarga dan masyarakat dengan menggunakan buku KIA atau buku SDITTK. Ya, ini buku SDITTK. Kira-kira ya, jadi kalau KMME, kuesioner masalah mental emosional, kapan dia? 36 bulan, berarti 3 bulan ya. Terus kemudian kalau checklist for autism into blood 18 bulan ya. GPPH, gangguan kepusaran perhatian, ini ADHD dia di 3 tahun. Jadi autis itu sudah bisa dinilai di 18 bulan. Saya punya pasien ini sebagai contoh, bukannya ini ya, 2 orang tuanya tuh dokter spesialis ya. Jadi saya udah ajukan ini. Jadi orang tua itu ada yang denial ya. Jadi ada yang bilang katanya selama dia masih ada kejang itu semua bisa terjadi, bisa apa aja. Tapi dia mestinya tahu karena lingkar kepalanya udah nggak naik gitu ya. Walaupun dia memang epilepsi ya, dia dengan Lennox-Gastaut syndrome ya. Jadi kejang yang tidak bisa disembuhkan ya. Tapi nggak mau dia periksa di sini. Saya sebetulnya 2 tahun belum ada kata yang keluar itu udah benar-benar benderanya udah nggak merah lagi tuh ya, merah hati tuh ya, udah hitam boleh ya. Terus sebenarnya saya udah bilang, jadi harusnya carilah terapis bicara yang lebih arahnya nanti ke bahasa reseptif. Sekarang teknologinya udah tinggi, ada speech therapy yang sekolahnya sampai di Amerika sana ya gitu ya, sampai dia ke sini baru. Jadi dia udah punya kayak iPad gitu, kayak tab gitu. Jadi anak itu kalau nggak bisa ngomong dia tinggal tunjuk, jadi Pak ngomongnya dari sini. Ya kan itu kalau dia punya keinginan yang bisa dikeluarkan itu secara emosi dia juga bisa lebih meredam. Jadi anak-anak yang speech delay tantrum biasanya ya, termasuk screen time mungkin tantrum juga ya. Ini macam-macam ya, ada baby cat ya. Ini nanti kalau kamu mau skripsi, di skripsi bimbingan saya ada yang pakai pediatric balance scale, pakai EVA. EVA itu pemeriksaannya cuma dia
meter begini, apa yang terjadi dengan dia, hasilnya apa, terus kemudian pakai sensory profile ya. Ini yang kayak begini-begini, ini nanti toolsnya banyak banget. Ini biasanya diperlukan kalau kamu mau skripsi. Udah siap-siap ya skripsi ya. Pertemuan kita kan tinggal 3 kali lagi. Magang dulu bu. Magang dulu bu. Magang cepet loh. Ya, gitu. Sekarang skripsi aja disuruh bikin ada kelompok kontrol atau outcome-nya lebih dari 1, atau kamu time series, jadi evaluasinya di tengah-tengah baru sama di akhir. Nanti yang kamu kira-kira gimana ya? Ya beruntunglah kalian ada di angkatan ketiga vokasi. Kalian bawa-bawa gimana coba? Nanti ada 6 yang dibandingkan. Jadilah ya, nih. Semakin detail. Jadi ya karakteristik jangan jadi gelisah sih. Ibu. Karakteristik problem AS-nya hipotonia, ya distraksia, oral motor dysfunction, makanya kadang ada anak yang apa namanya GTM segala macam ya. Terus ada ya, saya jadi cerita lagi nih. Ada yang memang dia sering kali GTM, terus kemudian dia orang mampu sehingga dia lihat orang katanya stem cell bisa. Jadi stem cell pemeriksaannya pertama 35 juta. Habis itu pas mau suntik lagi untuk 5 sampai 6 kali series. Kalau sekali datang 100 sekian hampir 200 juta, atau kalau mau bikin sekalian boleh 500 juta. Sampai segitunya stem cell. Ya, antara lain adalah suntik awareness ya. Jadi anaknya sekarang jadi pertama lebih mau makan ya. Terus kemudian ya adalah dia yang kalau dia ketawa. Jadi ada kan, ada connect, maksudnya dari yang dia dengar terus bikin dia lucu ya. Kadang-kadang jadi nggak bisa berhenti, itu saya diem dulu, saya kasih yang lain, gerakan yang lain ya. Nanti mamahnya tuh nggak ngerti gitu ya, kalau datang tiba-tiba karena mamanya tuh pengen dapet ketawanya itu anak kan. Karena dia kan kalau nggak bengong aja, diem aja ya, kayak gitu ya. Jadi segitunya ya. Jadi benar ada hipotonia ya, gerakan motorik yang sering dilakukan ya, transines. Jadi kayak apa namanya, gerakan yang salah, kayak misalnya itu tadi kayak lagi jalan gitu tiba-tiba dijendulin gitu kan, dia jatuh kan ya. Atau kurangnya eye hand koordinasi ya, eye hand koordinasi lihat. Atau nggak boleh lagi pakai tapi saya tahu dia dari situ, jadi saya cuma lihat gitu tuh, saya lihat ke sana, saya ambil, bisa gangguan postur dan balance ya, dan gangguan pola jalan ya, pola jalannya jadi kaku gitu. Oke, ini visual, auditory, pengecapan, penciuman, taktil, itu sensory integrasi. Ini sensory integrasi. Ya. Kalau dia kurang, dia akan mencari. Kalau dia lebih, dia cenderung akan menghindari. Ya. Kalau yang pasien saya melihat sesuatu, dia langsung ya, jadi dia pengen gigit, pengen nafsu, lihat apapun. Jadi jalan, ya udah pokoknya jalan ke sana, dia senang ke arah tempat tidur. Jadi baru ketemu ujung ininya dia gigit ya. Mamanya sampai nggak mau melihat saya melihat latihan dengan saya, karena dia kan, kenapa sih sampai merangkak belajar, ya udah umur 3 tahun repetan aja belajar ya. Itu makin membuat kita bersyukur ya. Oke, peran fisioterapinya yang menggunakan strategi latihan gerak untuk mengembangkan kemampuan fungsi motorik kasar dan motorik halus pada anak ASD. Oke, ya ini treatmentnya ya. Ada behavior change program, ini banyak ya kakak alumnus dari sini yang sekarang berkecimpung di dunia autis, sampai dia mengajarkan dia bisa sewa tempat bermain di mall. Ya untuk dia latihannya di playground itu kan, kalau nggak hari libur kan sepi kan, jadi
dia bisa sewa itu untuk berapa pasien dan kerjakan di situ. Sampai yang skripsi dengan saya tentang autis, saya kasih nomornya dia, saya pamit dulu, boleh nggak boleh, terus dikasih sama dia untuk bisa ketemu siapa aja. Jadi ada beberapa temannya yang juga berkecimpung dan bekerja di dunia autis. Ini beberapa anak perlu obat untuk membantu mengatasi beberapa gejala ASD, dan biasanya dia ke psikiatri ya, dokter jiwa, untuk lebih menenangkan. Kemarin barangkali ada yang udah ikut sama itu enggak? Apa namanya, kemarin tuh nggak seru tuh yang apa namanya, kelompok kedua itu. Nah, ya bukan CBC itu sebetulnya lebih ke global delay development dengan gangguan behavior. Ini kan ada yang teriak-teriak itu kemarin tapi yang benar seperti itu. Jadi kita tuh sebetulnya yang benar U dan cuma 10. Dan kemarin cuma segitu kan, cuma 9 atau 10. Yang benar itu. Kalau lagi banyak udah sampai 14 sampai nggak dapet kursi. Terus sana nangis, yang sini ketularan, yang sini teriak, yang sini baplok, sini, yang sini naik kakinya ke atas, jadi badannya itu kakinya yang sampai ke sana ya, nyamperin gurunya. Oke, yang kemarin memang ada beberapa CP, kayaknya CP-nya cuma 2 ya, dua CP ya. Ya kebanyakan dari pasien kita kalau dia diintervensi nangisnya nggak jelas, ya kita masukkan ke kelompok itu. Jadi nggak terkendali gitu, ya udah ya jadi. Ada yang kalau misalkan ayo baru nyanyi tepuk tangan pelopok baru wah dia nangis, jadi mungkin ada hipersensitivitas dari pendengarannya ya. Ya kelihatannya nangis terus ya, tapi ya begitu. Ya, catatannya ya, deteksi dini bisa dilakukan pada anak umur 2 tahun untuk ASD. Identifikasi gangguan gerak pada bayi menjadi tanda sebelum didiagnosa ASD. Apa kalau bayi? Gangguan gerak pada bayi tanda sebelum didiagnosa ASD. Eye contact, ya kan, perfect. Dia belum komunikasi 2 arah walaupun hanya gejala gangguan gerak ya, merupakan salah satu gejala utama dari ASD ya, clamping ya, ada yang merangkak kayak kodok ya, jadi loncat, maunya loncat terus kayaknya penuh nih di sini ya, pengen buru-buru aja dia. Ya, pemeriksaan fisioterapi mengutamakan pemeriksaan impairment gerak, gangguan fungsi dalam aktivitas dan partisipasi. Kayak yang kemarin itu adalah terapi rekreasi ya, di billingnya tuh yang dibayar itu tuh namanya terapi rekreasi, terapi kelompok ya. Intervensi pada ASD berfokus pada perbaikan fungsi gerak motorik kasar dan halus. Ya, sekarang masuk ke ADHD ya.